Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatan Allah Ta'ala yahsul maqasidana yasir umurana wa yaqdi hawaijana min hawaiji dunia wal akhirah. Ala niyan Allah Ta'ala yarzibuna wa yasiru alaina wa yuballighuna li ziyarati Ka'batil Mukarramah wal Madinatil Munawwarah bil hajji wal umrah wa li ziyarati maqamin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi hadhihi sana wa kullu sana bi rahmatik wa karamik wa judik ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin wa ajwadal ajwadin wa ya mujibas sa'ilin wa ya rabbal alamin wa bi jahi sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ala ni'anallah ta'ala sahih sadana wa nawir qulubana wa sabbit imanana wa asbi mardana wa mardal muslimin wa ala niyatil futuh wal munawwar rasul wa tawabatin nasuh wa salahil jasadi wa ruh wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Silakan dibuka hadis arba'in. Tandaan saya ada di halaman 24, hadis yang ke-28, 4 baris dari atas. Halaman 24, baris keempat dari atas. Al-Hadis Samin wal Isrun, hadis yang ke-28. Kalau udah ketemu, tabaruk, ambil berkah, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. Al-Hadis Saminu wal Isrun an Abi Najih Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'allana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Allah. Saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu taala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala Al-Hadis Tsamin wal Isrun. Hadis yang ke-20. As-sam'u wa ta'atu wal iltizamu bisunnah. Pendengaran, kemudian ketaatan dan melazimkan amalan sunnah. Ini hadis membahas putar itu. Pendengaran, apa yang dia dengar, kemudian menjadi sebuah ketaatan. Ketika dia melakukan ketaatan itu baru dinyatakan dia orang yang taat ketika dia melazimkan amalan sunnah. An-Nabi Najih Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Sayyidina Nabi Najih Al-Irbad Ibn Sariyah As-Sulami radhiyallahu ta'ala anhu, beliau meriwayatkan ini hadis. Atau beliau adalah wakana min ahli syufah. Beliau orang yang tinggal di tenda. Sahabat-sahabat yang tinggal di tenda bersama dengan sahabat lain disebut namanya ahli syufah. Orang yang tinggal di tenda. Wa hum zuhadun min sahabah. Dan mereka itu orang-orang yang tinggal di tenda-tenda itu adalah orang-orang yang zuhud di antara deretan-deretan sahabat. Ugora'un ghuraba. Beliau diantara deretan sahabat-sahabat yang datang dari pengasingan, dan dia ada di kelompok sahabat-sahabat yang miskin.
Kanu ya'una ila sufati bi akhir masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tinggal menetap di sufah, di tenda ya di ujung Masjid Nabawi, Masjid Nabi ya, yang dikatakan pada hadis-hadis berikut, makanun mudallalun ya yabituna fi wa kanu yaqiluna wa yaqturun. Mereka itu tinggal di tenda, tempat berteduh. Tenda itu, sufah itu makanun mudallal ya, tempat yang berteduh, tempat mereka berteduh. Tapi yabituna fi, mereka nginep di situ, tidur di situ ya. Wa kanu yaqiluna wa yaqturun. Jumlah mereka itu terkadang sedikit, terkadang banyak, itu tidak menetap. Nah, beliau termasuk di antara deretan wakana minal mustagina ilallah ta'ala. Beliau di antara orang-orang yang sangat merindukan jumpa dengan Allah. Ya, sangat rindu, pengen buru-buru meninggal, pengen buru-buru berjumpa dengan Allah. Yuhibbu an yuhbadu ilaih. Dia kepengen buru-buru dicabut ruhnya untuk bisa berjumpa dengan Allah. Dia sangat merindukan Allah. Makanya yaqul fi du'ai. Oleh karenanya sering didengar dalam doa yang dia panjatkan, doa yang dia baca, Allahumma kabbir sinni wa wahin azmi ya fagbidni ilaik. Itu doa Sayyidina Najih ya, yang sering dia baca, Allahumma kabbirni ya Rabb, panjangkan usia saya, wa wahin azmi, tapi ya lemahkan tulang-tulang saya. Fagbidni ilaik, maka segeralah cabut ruhku untuk bisa ya berjumpa dengan kau. Wa mata bisam sana khamsan hasanah khamsa wa mata bisam ya sana khamsa wa sab'in. Beliau meninggal di Syam ya, di Suriah pada tahun ke-75 Hijriah. Khilafati Abdul Malik ibn Marwan, di masa kepemimpinan Sayyidina Abdul Malik ibn Marwan. Al-Mawaidu Siyatul Gulu, nasihat-nasihat itu adalah merupakan cambuk hati. Wa marwiyatuhu ahadun wa talatuna haditsan. Beliau meriwayatkan hadis sebanyak 31 hadis yang beliau riwayatkan. Salah satunya minha madakarahu anhul musannif. Salah satunya yang disebutkan oleh Tuan Pengarang ini hadis riwayat beliau, salah satunya. Qala, beliau berkata, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan. Nabi pernah menasihati saya, kata beliau. Nabi pernah menasihati saya mau'izatan, dengan sebuah nasihat. An-nashu wa tadhkiru bil awagib, yaitu sebuah nasihat ya dan peringatan ya akan dampak-dampaknya. Itu nasihat yang mengingatkan saya akan azab-azab Allah atau negeri akhirat. Atau disebutkan ayata lana bi kalamin dalin ala takhwif bi taragin nasihati wa tadhkir bil awagib li ajli targhigil qulub. Kata beliau, datang kepada saya itu satu nasihat yang menunjukkan nasihat itu adalah alat takhwif, untuk memberikan saya rasa takut. Ya bitorigi nasihah wa tadhkir, yaitu dengan cara Nabi menasihati saya dan mengingatkan saya. Nabi nasihatin saya dan ingatin saya. Ya bil awagibi, ya tentang akibat-akibat ketika saya melakukan perbuatan dosa. Ya li'adli targhigil qulub, itu semuanya untuk membuat hati saya lunak, membuat hati saya lembut ya dengan adanya nasihat-nasihat, dan membuat saya takut untuk melakukan kemaksiatan. Nah, itu kata beliau ya, Nabi pernah nasihati beliau. Apa nasihatnya? Wajilat minhal qulub, darafat minhal uyun. Yang nasihat itu wajilat khafat, bikin takut, minhal qulub, hati-hati itu jadi takut setelah mendapat nasihat. Hati itu menjadi lunak setelah mendapat nasihat. Hati itu tidak lagi beku dan keras setelah mendapat nasihat.
Darabat min haluyun, ya, atau salat, darabat ay salat, dan mengalir darinya itu sebab adanya nasihat itu menjadi mata itu menangis. Ya, aidumuha, ya, mata menjadi menangis setelah dinasihati. Nah itu, ya, nasihat bidzalika isyaratun ila anna tilkal mau'izah atharat fi nufusihim. Nah, itu bisa terjadi hati menjadi lunak, hati menjadi takut, mata menjadi menangis setelah mendengar nasihat, tersentuh. Ya, begitu nasihatin orang menjadi tersentuh, hatinya takut, ya, kepada Allah, kemudian matanya menjadi menangis. Ya, nah, matanya menjadi menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Anatil kal mau'izah atharat fi nufusihim. Nah, ini bisa terjadi karena nasihat itu membekas di jiwa mereka. Ya, membekas di jiwa mereka. Makhadat bimujami'ihim zahiran wa batinan. Menjadi terenyuh hati mereka itu, baik lahir, zahir dan batin. Dan ini, ya, bisa terjadi wa hada dalilun ala kamal ma'rifatihim wa mura'atihim li rabbihim. Nah, ini bisa ditunjukkan karena kesempurnaan ma'rifat mereka. Ya, ma'rifat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa terjadi. Sehingga wa qad warada fil hadis, terdapat dalam satu hadis, la yalijun nar man baka min khasyatillahi azza wa jalla hatta yaqudal labanu fid dar'i. Kata Nabi, layalijun nar ay la yadkhuluha, tidak akan masuk ke dalam api neraka jahanam, man baka min khasyatillahi azza wa jalla, orang yang pernah menangis karena takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah itu nggak bakal masuk neraka. Ya, yang takut kepada Allah. Hatta yang udal labanu fidar, ya, sampai kapan itu orang dipastikan tidak akan masuk neraka orang yang takut kepada Allah? Sampai susu itu masuk kembali ke dalam kantong susunya, ya, ke dalam putingnya. Nah, itu dinyatakan. Maka wawaroda ayman, terdapat juga dalam hadis yang lain, mamin gutratin ahabu ilallahi, mamin gutratin ahabu ilallahi min gutrati dam'in min khasyatillah, gutratin ma gutrati damin uhriqat fi sabilillah. Kata Nabi itu, mamin gutratin, tidak ada setetes air mata pun, ya, tidak ada setetes air mata pun yang menetes, ahabu ilallah min gutrati dam'in min khasyatillah, atau tidak ada darah yang menetes, ya, kecuali itu lebih aku suka darah menetes itu ialah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Gutrati damin, tidak ada air mata yang menetes kecuali karena takut kepada Allah. Itu lebih aku suka. Gutratin damin, atau setetes darah yang uhriqat, ditumpahkan di jalan Allah. Itu lebih aku suka, karena itu akan menyebabkan orang terhindar daripada api neraka jahanam. Satu hadis kata Nabi itu, kullu ainin baqiyah, nanti di akhirat itu semua mata, setiap manusia matanya itu akan menangis, setiap orang akan menangis. Ya, di akhirat, di hari kiamat, orang semuanya bakal nangis. Ya, nangis begitu lamanya menunggu hari perhitungan amal, begitu lamanya hari yaumul mizan, ya, yaumul hisab dan lain sebagainya, lama sekali, sampai ribuan tahun orang berada dalam penumpukan massa yang luar biasa. Ya, di alam mahsyar itu, kata Nabi, saking padatnya umat manusia dari manusia pertama sampai manusia terakhir itu, ya, alfu godamun ala alfi godami, satu kaki itu terinjak oleh 1000 kaki, saking padatnya orang. Ya, saking berjubelnya orang. Ya, dari manusia paling pertama, dari Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti sampai hari kiamat, itu semuanya dibangkitkan. Jadi padat sekali. Udah saking padat, di situ mataharinya dekat dengan kepala.
Di situ nggak ada tiang, nggak ada pohon, nggak ada air, nggak ada makanan. Ribuan tahun orang menunggu itu. Sehingga dikatakan kata Nabi itu kullu ainin baqiyah. Semua mata nanti di akhirat itu akan menangis. Ya, semua mata akan menangis. Tapi ada mata-mata yang tidak menangis. Ada mata yang tidak menangis di hari itu. Illa ainun gadat min maharimillah. Kecuali mata yang ditutup atau yang dia tutup itu mata ketika melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Melihat hal-hal yang diharamkan dia tutup, dia pejamkan. Ya, dia pejamkan matanya. Melihat hal yang haram dipejemin matanya. Nah, itu nanti gak nangis di akhirat. Apalagi wa ainun saharat fi ibadatillah. Ada mata yang gak nangis di akhirat adalah mata yang di dunia banyak digunakan melek, begadang untuk ibadah kepada Allah. Malam dia kurangin tidur untuk ibadah kepada Allah. Ya, malam dia kurangin tidur, begadang untuk ibadah kepada Allah. Ya, muraqabah ilallah. Nah, itu juga nggak nangis. Dan yang ketiga kata Nabi wa ainun qatarat min khasyatillah, mata yang nggak nangis di akhirat itu dia menetes, dia menangis karena takut kepada Allah. Malam lagi ibadah dia nangis. Ya, nah itu nggak usah bertetes-tetes, setetes aja itu menyebabkan dia terhindar daripada menangisan di akhirat. Artinya terhindar dari murka Allah. Nah, kemudian Sayyidina Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu taala anhu kata beliau, walladzi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku berada di genggamannya, la an abki min khasyatillahi ta'ala hatta tasila dumu'i ala wajhi. Ya, la an abki, ya sungguh aku akan menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mengalir itu air mataku ke wajahku. Ya, karena takutnya kepada Allah, lagi menajat, lagi ibadah itu nangis. Ya, kata dia sampai mengalir itu air mata ke wajahnya, ke pipinya. Nah, itu kata beliau, ahabba ilayya min anna tasaddaq bihablin min dahab. Itu lebih aku suka daripada aku harus bersedekah dengan seutas tambang, seutas tali, seutas dadung yang terbuat dari emas. Ya, lembar tambang atau tali yang panjang itu terbuat dari emas, aku sedekahin. Aku mesti lebih suka memilih ya menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nasihat ini yang disampaikan oleh Sayyidina Naji, ya dikatakan bahwa tsumma inna hadhil mau'izah kanat ba'da sholati subhi. Ini nasihat Nabi berikan. Ya, Nabi nasihatkan kepada Sayyidina Naji ialah pada waktu setelah selesai sholat subuh. Ya, lima fi riwayat Tirmidzi, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Wa adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman ba'da salatil ghadah mu'idatan balighah. Kata beliau, kami pernah dinasihati di suatu hari di salat subuh. Ya, satu nasihat yang luar biasa. Balighun. Ya, fiha bil indar wa takhwif li ajli tagribil qulub. Kenapa disebut itu nasihat yang mau'izah, yang balighah? Nasihat yang luar biasa dalamnya. Ya, nasihat yang luar biasa agungnya. Ya, yang dimaksud di situ ialah nasihat itu balighun fiha bil indar wa takhwif. Ya, sangat dalamnya itu nasihat sehingga itu memberikan ancaman. Ya, memberikan ancaman dan rasa takut kepada kami yang dinasihati oleh Nabi. Ya, semua itu Nabi berikan li ajli targigil qulub, semata-mata untuk membuat hati orang itu jadi lunak. Ya, hati orang jadi lunak. Dan ini dilakukan oleh Nabi. Tidak setiap Nabi menasihati sahabat. Enggak semuanya itu nasihat tentang ancaman, ya hal-hal yang menakutkan, ya tentang membuat hati orang menjadi lunak. Nah, enggak selalu. Ya, enggak selalu begitu nasihat Nabi itu. Maka ada sallallahu alaihi wasallam yagodalika minhu ahyanan lada iman. Nabi melakukan itu, nasihat-nasihat yang kayak begini itu enggak setiap saat, ahyanan saja. Ya, terkadang aja, kadang-kadang doang. Lada iman, enggak secara rutin, enggak secara kontinu. Setiap nasihat pasti menakutkan. Setiap nasihat pasti yang mengerikan. Setiap nasihat tentang siksaan. Enggak. Ya, itu hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Ya, kenapa begitu? Makhafata samatihim wa malalihim. Ya, Nabi juga takut
itu membuat jemu sahabat-sahabat, membuat bosan sahabat-sahabat. Lagi-lagi nasihatnya nakutin, lagi-lagi nasihatnya ngancem. Enggak. Ya, enggak begitu. Ya, tapi itu terkadang saya dilakukan oleh Nabi. Ya, nasihat-nasihat yang berupa ancaman, nasihat-nasihat yang berupa peringatan, ya, untuk membuat hati orang itu menjadi lunak. Ayundabul mau'izatu wal mubalaghatu fiha. Memang dianjurkan dalam memberikan nasihat itu, ya, nasihat yang mendalam sebenarnya. Ya, nasihat yang mendalam, li'annalaha waq'an fi nafs. Karena kalau nasihat yang mendalam itu akan tertaruh dalam hati. Ya, dikatakan begitu. Memang semestinya sebenarnya, ya, memberikan nasihat-nasihat itu berita yang menakutkan. Jangan berita yang menggembirakan mulu. Ya, berita yang menggembirakan mulu cenderung orang nanti meremehkan amalan. Ya, gampang sholat sunnah aja bisa masuk surga. Berarti nggak usah sholat fardu, nggak usah puasa, nggak usah zakat, masuk surga. Gitu terjadinya. Apalagi dikatakan setiap umatku bakal masuk surga. Yang hadis dibaca segitu, udah aman. Saya umat Nabi Muhammad, aman bakal masuk surga, dijamin oleh Nabi. Sembayang kayak nggak sembayang kayak tetap masuk surga. Nah, jadi enteng orang. Ya, ngeringanin. Ada kalanya hadis-hadis tentang itu memberi semangat, ya, ada kalanya nasihat yang menakutkan, ada kalanya nasihat yang berupa ancaman, ya, yang berupa ancaman. Nah, maka antundabul mau'izatul mubalaghatu fiha, maka sebenarnya dianjurkan untuk memberikan nasihat itu dengan nasihat-nasihat yang mendalam. Ya, kenapa? Li'annalaha waq'an fin nafs. Karena itu nanti akan tertanam dalam hati, tertaruh dalam jiwa. Ya, wa ta'thiran fil qalbi, dan juga itu akan membekas di hati. Kalau nasihat yang mendalam, yang menakutkan, itu kan orang menjadi takut. Tertanam dalam hati. Nah, tertanam dalam hati. Nah, itu ya bisa meresapnya nasihat ke dalam hati itu dikatakan khususan idza sadarat min qalbin nasihin salimin minal ajnasi wal gabaih. Itu terutama, ya, terutama nasihat-nasihat yang bisa meresap ke hati, nasihat-nasihat yang bisa itu membekas ke dalam jiwa, tertanam dalam jiwa. Nasihat itu khususan idza sadarat min qalbin nasihin salimin, ya, minal adnas wal gabai, itu lebih dikhususkan terhadap orang-orang yang memberikan nasihat itu adalah orang-orang yang selamat daripada perbuatan dosa dan selamat daripada perilaku buruk. Nah, itu yang bisa tertanam. Jadi nasihatnya itu langsung nusuk ke hati, masuk ke hati, membekas di hati, tertanam dalam jiwa. Itu biasanya nasihat-nasihat yang diberikan oleh orang-orang atau nasihat yang keluar dari hati yang tulus, dari hati yang ikhlas, ya, hati yang bersih, ya, daripada kotoran-kotoran dosa, ya, dan perilaku-perilaku buruk. Agak gila, karena dapat dalam hadis, innal wa'idha idza lam yakun magalahu kafilihi la yuntafa'u biwa'dhi. Jadi katakan dalam satu hadis, innal wa'idha, sesungguhnya nasihat itu, ya, sungguhnya nasihat itu atau pemberi nasihat itu, ya, nasihat itu dalamnya kun magalahu kafilihi, sesungguhnya orang yang berikan nasihat itu kalau tidak sesuai apa yang dia ucapkan dengan perilakunya, dengan perbuatannya, nggak sesuai, ya, nggak sama apa yang diomongin sama kerjaannya, ya, yang diucapin sama perbuatannya nggak sesuai, la yuntafa'u biwa'di, maka itu cenderung tidak ada manfaat bagi dari nasihatnya. Ya, kalaupun ada nasihat itu cuma masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, ya, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Nah, karena yang memberikan nasihat itu tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Nah, dikatakan begitu dalam hadis. Waqala Malik bin Dinar, waqala Malik bin Dinar rahimahullahu taala. Sayyidina Malik bin Dinar mengatakan, ya, qara'tu fit Taurat. Sayyidina Malik bin Dinar pernah membaca di dalam kitab Taurat, innal alima idza lam ya'mal bi ilmi zallat mau'izatuhu anil qulub. Kata Sayyidina Malik bin Dinar, saya pernah baca di kitab Taurat bahwa ada tulisan yang tertulis innal alima idza lam ya'mal bi ilmi, sesungguhnya jika orang alim, ya, ada seorang alim, orang yang berilmu, idza lam ya'mal bi ilmi, dia enggak amalin ilmunya, ya, dia enggak amalkan ilmunya, zallat mau'izatuhu anil qulub,
maka cenderung itu kalau dia memberikan nasihatnya udah begitu aja, lepas gitu aja. Ya gelincir, zalaqat. Ya tergelincir itu nasihat dari, lepas nasihat itu dari hati orang yang dia nasihati. Walam yasbut kama yazul, ya maka itu nasihat nggak ada yang membekas, nggak ada yang tinggal di situ. Ya nggak ada yang membekas. Kama yazilul gatru, ya kama yazilul gatru an safa. Sebagaimana itu tetesan air hujan akan kalis di atas sofa, an-safa, hijaratil malas. Ya air hijaratil malas, atau di atas batu yang licin. Ya air hujan kalau menyiram batu yang licin itu kena itu batu basah, begitu hujannya berhenti licin aja lagi itu batu. Nah, begitu dikatakan. Ya, nah dikatakan begitu. Wakila man wa'ada bi gauli doa kalamu wa man wa'ada bi fi'li nafadat sihamu. Jadi katakan ya dalam sebuah qil, ya dalam sebuah hadis, man wa'ada bi gauli doa kalamu, siapa orang yang menasihati dengan ucapannya maka akan hilang itu ucapannya. Ya akan hilang ucapannya. Artinya orang dengar nasihat keluar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ya wa man wa'ada bi fi'li, ya dan orang-orang yang menasihati tapi dengan perbuatannya, ya dia nasihati dengan apa yang dia lakukan, nafadat sihamu, maka itu akan tertanam itu, tertancap itu panahnya. Ya panahnya tertancap ke dalam hati. Ya panahnya tertancap ke dalam hati lubuk manusia. Maka kita lihat itu guru-guru kita memberikan pelajaran itu enggak selalu dengan nasihat, tapi kita lihat dengan perbuatannya. Ya kita lihat dengan akhlaknya. Mereka tunjukkan kepada kita, santri-santrinya, murid-muridnya, terhadap orang itu enggak mesti kita diajarin kalau mau orang itu kudu hormat, sama orang itu kudu saling menghormati, jangan minta dihormatin doang. Nah, kita lihat begitu. Itu bukan dengan ucapan kita lihat. Ketika guru-guru kita kedatangan tamu yang padahal tamunya itu lebih muda, ya dia habaib juga tapi lebih muda, atau dia ulama juga atau lebih muda, tapi kita lihat guru-guru kita itu berebut cium tangan tuh sama tamunya yang lebih muda. Ya, dia berebut cium tangan, seakan-akan tangannya dia tidak mau dicium. Kalau buat tangannya dicium, dia akan cium kembali. Nah, itu menunjukkan kepada kita begitu nasihat mereka itu menanamkan akhlak. Ya, ketika mereka lagi duduk di atas, kemudian ada tamu, bangkunya cuma satu, diburu-buru duduk di bawah. Itu kan contoh-contoh, ya contoh-contoh akhlak yang ditunjukkan oleh mereka. Kita yang santri, oh begitu caranya, oke begitu akhlaknya. Ya, menunjukkan itu nasihat-nasihat yang mereka berikan kepada kita santri-santri itu nggak selalu dengan perbuatan, tapi nggak selalu dengan ucapan, tapi sering dengan perbuatan. Ya, sering dengan perbuatan. Begitu. Ya banyak lagi, ya banyak lagi. Kemudian mau'idatu imra'ati Abi Habsin li zawjiha. Nasihat istrinya Abu Habs, ya bagi istrinya. Ya nasihat istri Abu Habs bagi suaminya. Ya Sayyidina Umar bin Khattab pernah dinasihati oleh istrinya. Ya bagaimana ceritanya Wahukiyah? Anahu lama ja'a Abu Habsil Kabir, ya minal Iraq ila Bukhara. Ya ketika Abu Habs datang dari Irak, ya menuju ke daerah Bukhara. Ijtama alaihi ahluha, keluarganya pada ngumpul, istrinya, anak-anaknya pada ngumpul. Watalabu minhu an yagra'a darsan, ya mereka itu minta pelajaran. Ya fa'ajabahum, akhirnya diberikan mereka pelajaran. Ya mereka diberikan pelajaran. Ya fazayyanu lahul masjid. Ya wada'u lahu sariran. Kemudian ya mereka sudah merapikan itu masjid, baginya merapikan masjid. Kemudian udah ditaruhin tempat duduk, ya taruhin tempat duduk, ya apa namanya itu kursi, sofa. Ya pala bisa lubsal godoh. Kemudian beliau memakai pakaian kebesaran atau pakaian hakim. Ya pakai pakaian hakim, pakaian kebesaran.
para hakim pakai pakaian, pakai baju, pakai gamis, pakai jubah, ya pakai imamah, terus ya menunjukkan kalau itu seorang hakim, ya pakaian hakim. Begitu mau berangkat, istrinya tanya, faqalat lahu imra'atu, istrinya tanya, ila aina tadhhab? Kamu mau pergi kemana? Ya udah rapi, udah pakai pakaian hakim, mau keluar, mau pergi, kata istrinya, ila aina tadhhab? Mau pergi kemana? Ya kamu pergi kemana? Faqala, ya li'a'yudun nas, saya pergi mau keluar, mau berikan mau'izah kepada manusia, saya memberikan nasihat kepada orang-orang, kata beliau. Ya mau keluar memberikan ceramah, bahasa kita, saya mau keluar memberikan ceramah kepada orang, memberikan ilmu kepada orang. Apa kata istrinya? Faqalat hal amilta bima alimta ya hatta takhruja ilan nasi wa ta'idhuhum. Kata istrinya tanya sama suaminya, hal amilta bima alimta, apakah sudah kamu amalkan ya ilmu yang kau miliki itu, apakah sudah kamu amalkan? Hatta takhruja ilan nas wa ta'idhuhum, kamu mau keluar ya menuju orang-orang untuk menasihati mereka. Emang ilmu kami itu sudah kamu amalin? Kata istrinya. Ya apakah ilmu kamu sudah kamu amalin? Ya itu kamu mau keluar mau nasihati orang, ya mau menasihati manusia. Faqala, kata beliau, ya ramaitini ya bisahmin nafid, kamu telah memanah aku dengan jitu, kata beliau. Ya memanah aku dengan jitu, bahasanya kamu sudah skakmat sama saya. Ya sudah skakmat sama saya. Ya ramaitini ya bisahmin nafid, kamu telah memanah saya dengan panahmu yang jitu, ya tepat sasaran. Ya wa kharaja ilan nas wa sohafihim, kemudian beliau tetap keluar dari rumah tapi beliau teriak. Ya beliau teriak pada jamaah, kepada orang itu beliau teriak. Ya insarafu, akhirnya orang semuanya berdatangan tuh, karena beliau sebelum memberikan nasihat, biasanya memberikan nasihat, kok ini teriak-teriak, ada apa? Insarafu, mereka semuanya datengin tuh. Ya Abu Hafs datengin. Apa kata beliau? Fa ini wajadtu fid dari mualliman nahtaju ila ilmi. Saya baru saja menemukan di rumah saya seorang yang alim yang saya butuhkan ilmunya. Nah, kata beliau, saya mendapat nasihat besar ya dari istri saya. Bentar lagi tanggung ya. Saya mendapat nasihat besar dari istri saya. Saya mendapat nasihat besar dari istri saya. Kemudian wa kata yang budullah ta'ala, beliau tetap di rumahnya, nggak jadi, dia keluar, orang pada teriak, dia balik lagi pulang, masuk ke rumah. Ya dia tinggal di rumahnya, yastamilul ilma talata sinin, selama 3 tahun dia di rumah, nggak keluar dari rumah. Ya nggak keluar dari rumah, nggak dakwah, nggak ceramah, nggak ngasih nasihat selama 3 tahun. Setelah selesai, yang ngapain di situ? Yastamilul ilma, yang ngamalin ilmunya, amalin ilmu yang dia ketahui di rumah selama 3 tahun, enggak kemana-mana, enggak keluar-keluar. Alamat tamat, tatkala sampai usia 3 tahun, selama 3 tahun dia beribadah, mengamalkan ilmunya, ijtama'na ilaihi wa sa'aluhu an yajlisalahum, akhirnya orang semuanya pada berdatangan, minta nasihat sama beliau. Ya basawara umra'atahu, kemudian dia ajak bicara istrinya, faqalat, kata istrinya, hal amilta ya bima alimta, apakah kau sudah amalkan semua amalmu selama 3 tahun? Kata beliau, amiltu aktaroha, saya lakukan baru sebagian besarnya. Ya baru 3/4 ya yang saya amalkan. Faqalat, istrinya berkata, hal ta'riful nafsika khasman, kamu tahu nggak musuh dirimu itu apa? Ya musuh bagi dirimu itu apa? Fatafakar, kemudian dia merenung. Faqala, kuntu atufu fil mazari, dulu aku pernah keliling di persawahan. Wajadtu buq'ah qura, aku temukan itu kebun bawang. Ya, aku temukan kebun bawang. Fa akhadtu hasmatan minha, aku ambil pohon, aku cabut, kata dia. Ya bakal tuha, saya makan itu, ya bawang. Ya, saya makan itu bawang. Ya fala a'rifu nafsi ghairu hadza, saya tidak tahu itu musuh saya, yang saya tahu itu, saya pernah melakukan itu. Ya kata beliau, faqalat ardi khasmak, ya kamu harus minta redha tuh pada musuhmu itu. Ya kepada musuhmu minta redha. Pun bawang orang kamu cabut, kamu makan tanpa izin, tanpa bilang, tanpa beli. Minta redha sama dia, tadi ikhlasin. Cari dia, waktu wasal fatalaba sahibal buq'ah wa wajadahu majusya. Dia cari tuh siapa pemilik itu kebun bawang.
ternyata pemiliknya adalah seorang majusi, bukan orang muslim. Dia ceritakan bahwa wastahallahu, dia kasih tahu dia pernah cabut sepohon bawang, dia makan tanpa izin, tanpa minta. Wastahallahu, dia minta diikhlaskan, minta dihalalkan. Ya, falam yaj'alhu fi hillin. Ternyata yang punya kebun bawang enggak ikhlasin. Enak aja mau ikhlasin aja. Ya, enggak bisa. Faqala lahu, laka alayya asharatu darahim. Kamu harus bayar 10 dirham. Sepohon bawang diminta 10 dirham. Ya, falam yarda, dia enggak mau. Ya, faqala, kata dia, laka ya alayya asratu alafi dirhamin. Kalau enggak mau 10 dirham, kamu harus bayar 10.000 dirham. Ya, waja'alni fihilin, baru saya halalkan tuh yang kamu makan sepohon bawang. Faqala, atas ta'dana ahlu baiti. Setelah saya minta izin dulu sama keluarga saya. Faqala lahu ahlu. Ya, kemudian berkata itu saudara keluarganya tukang kebun bawang yang punya pohon bawang, inna hadza dinu haqqin, inna hadza dinun haqqun, atayutika rajulu asrata ala dirhamin li ajli hazmati qurasin. Ya, ini orang agamanya benar-benar agama yang hak, agama Islam itu benar. Atayutika rajulu asrata ala dirhamin, itu cuman minta dihalalkan, kalau nggak bayar 10.000 dirham nggak dihalalin. Akhirnya dia bayar 10.000 dirham untuk mendapat kehalalan. Dia makan satu pohon bawang. Lihat di hizmati quratin, ya dari satu utas itu pohon bawang. Ma'adkhala fi dinihi, itu keluarganya orang Majusi, ya masuk ke dalam agama Islam. Ya setelah dia masuk, Pak akhbarul majusi, ba'dul majus. Itu Majusi kasih tahu sama teman-temannya yang Majusi lain, kepada keluarganya yang Majusi yang lain. Dia bilangin, ini ada orang yang beragama Islam, agamanya benar. Ya, untuk mendapatkan kehalalan saja dia berani bayar 10.000 dirham. Akhirnya saya dan keluarga masuk Islam. Dia kasih tahu teman-temannya. Akhirnya apa yang terjadi? Fatabi'ahu sab'una minhum. Teman-temannya, saudara-saudaranya, kelompoknya orang-orang Majusi pada saat itu masuk Islam sebanyak 70.000 orang. 70 orang. Ya, masuk 70 orang. Nah, wajahu hatta waqafu ala babi Abi Habas. Ya, mereka datang ke rumah Abi Habas, mereka nyatakan faslamu kulluhum, mereka semuanya masuk Islam, 70 orang masuk Islam. Ya, menunjukkan akhlak. Tuh, dakwah sama yang lain tuh nggak pakai kamu harus masuk Islam, kamu harus masuk Islam, kamu harus begini, enggak. Dia tunjukkan akhlak sama satu orang Majusi yang akhlaknya itu apa? Untuk minta kehalalan, ya dibilang dia harus bayar 10.000 dirham, dia bayar. Yang penting saya mendapat kehalalan. Itu namanya menunjukkan akhlak. Dakwah yang seperti itulah yang akhirnya memberikan resapan kepada hati orang lain, sehingga gara-gara itu satu orang Majusi masuk Islam, teman-temannya, kelompoknya 70 orang masuk ke dalam agama Islam. Ya, kata mereka datang berduyun-duyun ke rumah Abu Habas. Ya, kata mereka itu faqalallahu a'rid alaina Islam. Ya, kami akan masuk ke dalam agama Islam. Fa aslamu kulluhum. Ya, mereka masuk ke dalam agama Islam. Ya, semuanya itu berkat akhlaknya ya Sayyidina Abu Habas kepada orang Majusi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang dapat memberikan pesan, memberikan nasihat yang kita juga akan menasih pada diri kita amalkan sebelum kita menasihati kepada orang lain, sehingga insya Allah kita berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Andain wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbana tarafna wa واستر لنا وآمن روعاتي واغفر ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى
نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أدى الحمد والآل والأصحاب عداد الراس صحبي والحمد لله في البادئ والتناهي الحمد لله.